kami datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu daring kami. Mari Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saya senang sekali bisa melayani bersama anggota keluarga kami di sekolah minggu daring hari ini. Anak-anak, kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita, ada di hati papa, mama, anak-anak, di semua anggota keluarga kita pasti akan merasa senang. Yuk kita menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Tuhan Yesus cinta keluarga, cinta juga anak-anak semua. Sekarang kita akan bernyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Terus menerus sirami jiwa
Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk menyimaknya dengan baik. Yesus, berilah kami mengerti apa yang firman Tuhan disampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi nih dengan Kak Jennifer di Sekolah Minggu Daring hari ini. Nah adik-adik, tema kita bulan Maret dan bulan April ini adalah keluarga bahagia, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Happy Family. Adik-adik, Kak Jennifer ada lihat loh foto-foto yang adik-adik kirimkan ke grup kelas kalian. Nah, foto-foto yang menunjukkan tentang kemesraan, keakraban kalian bersama kakak dan beradik, bersaudara, juga keakraban dengan teman baik kalian. Nah, kita lihat yuk beberapa foto yang kalian kirimkan. Check it out. Adik-adik, Kak Jennifer berharap kalian rukun dan akrabnya tidak hanya di foto saja ya, tapi tiap hari kita harus hidup rukun bersama satu dengan yang lainnya. Nah, ini foto Kak Jen dengan adik-adik. Nah, Kak Jen itu 3 bersaudara, perempuan semua. Nah, adik-adik, nama adik Kak Jennifer yang nomor 2 adalah Salina, dan yang ketiga itu Thalia. Kak Jennifer adalah anak yang tertua. Sebagaimana hidup kakak beradik, Kak Jen dan adik-adik sering loh bertengkar, tapi kami cepat berbaikan kembali. Gak pernah yang namanya musuhan tuh lama-lama. Adik-adik masih ingat gak cerita yang disampaikan oleh Kak Yusi minggu lalu? Tentang apa ya? Nah, benar, tentang seorang anak yang dibuang ke sumur lalu dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Siapakah nama anak itu? Ya, betul, Yusuf. Kasihan ya, Yusuf mendapat perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Apakah dia dendam, marah, dan membenci saudara-saudaranya? Di dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal 39 sampai 50 berisi tentang kehidupan Yusuf. Adik-adik, ternyata bertahun-tahun kemudian akhirnya Yusuf bertemu kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya. Kita nonton yuk videonya. Bagaimana sih sikap Yusuf terhadap mereka? Check it out. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ,
sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Ternyata bencana kelaparan membawa Yusuf bertemu dengan keluarganya. Adik-adik,
ternyata Yusuf juga tidak marah, tidak benci, tidak dendam pada saudara-saudaranya loh. Waktu melihat saudara-saudaranya pertama kali, Yusuf menangis. Rupanya Yusuf kangen sekali dengan mereka. Yusuf rupanya masih dan tetap mengasihi saudara-saudaranya walaupun mereka pernah mencelakakannya. Hebatnya lagi, Yusuf tidak menyalahkan mereka, bahkan berkata bahwa justru peristiwa yang tidak menyenangkan itu terjadi karena Allah mau memelihara kehidupan keluarga mereka. Yusuf menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan buat keluarga besar mereka. Adik-adik, siapa sih yang paling berbahagia bisa bertemu dengan Yusuf? Ya, papanya, itu Pak Yakub. Dia pikir anaknya sudah meninggal. Ternyata masih ada dan masih hidup loh. Pak Yakub merasa senang sekali. Yeay. Berkat Yusuf, keluarga mereka selamat dari bencana kelaparan yang terjadi pada saat itu. Keluarga besar mereka pindah ke Mesir dan Yusuf memelihara keluarganya. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Terima kasih, Bunda. Wah, senang ya melihat mereka sekeluarga bernyanyi. Ada sukacita antara papa, mama, dan anak-anak. Seru ya, Bu. Nah, papa, mama, dan adik-adik, kita semua menginginkan keluarga kita hidup dalam kebahagiaan. Namun, seringkali ada masalah-masalah yang terjadi di antara anggota keluarga kita. Ketika masalah terjadi di tengah-tengah keluarga, bagaimanakah kita menanggapinya? Apakah dengan amarah dan penuh emosi? Cara tiap anggota keluarga menghadapi masalah berbeda-beda tentunya, sehingga bisa terjadi kesalahpahaman, ketidakcocokan satu dengan yang lain, bahkan perpecahan di antara anggota keluarga tersebut. Adik-adik, ini adalah foto keluarga Kak Jennifer loh. Kakak dibesarkan oleh oma atau nenek selama belasan tahun. Kakak tinggal bersama oma karena untuk menemani oma. Karena opa Kak Jennifer itu adalah seorang pelaut, berlayar terus bisa sampai berbulan-bulan bahkan hingga 1 tahunan. Sekarang Kak Jennifer sudah tinggal bersama dengan papa, mama, dan adik-adik Kak Jennifer. Dan oma Kak Jennifer sudah meninggal, sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Opa kakak masih bertugas berlayar seperti biasa. Kak Jennifer bersyukur sekali masih diberi kesehatan opa Kak Jennifer untuk masih dipercaya untuk bekerja sebagai pelaut. Nah, Kak Jennifer sangat sekali menyayangi dan mengasihi keluarga Kak Jennifer. Papa, mama, dan adik-adik, mari yuk kita meneladani sifat dan karakternya Yusuf. Karena Yusuf menanggapi masalahnya dengan pengampunan. Mungkin memang berat untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Tapi dari Yusuf ini, dia tidak menyimpan sama sekali benih kebencian sehingga tidak terjadi balas dendam. Teladan pengampunan Yusuf membuat kita belajar melepaskan kepahitan-kepahitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yusuf adalah manusia biasa loh, sama seperti kita, yang tidak luput juga dari rasa amarah dan emosi. Tapi dia lebih memilih untuk mengasihi saudara-saudaranya. Dia juga lebih memilih kedamaian yang Tuhan mau ia lakukan bagi saudara-saudaranya. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati satu keluarga semua ya. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena kami telah melihat video dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan tentang Yusuf, karakternya yang sangat mengampuni saudara-saudaranya yang telah menyakitinya. Tuhan, kiranya dalam masalah apapun dalam keluarga dapat terselesaikan satu dengan yang lainnya Tuhan, dan juga hamba ingin berdoa khusus untuk keluarga-keluarga Tuhan yang mungkin dalam pertumbuhan imannya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dan membimbingnya Tuhan agar selalu dapat mengenal Engkau. Dan juga Tuhan, hamba tidak lupa untuk mendoakan anak-anak-Mu Tuhan dalam pertumbuhannya, biarlah anak-anak kami ini menjadi garam dan terang dunia bagi sesama dan lingkungan bangsa dan negara. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, hanya kepadamu kami meminta dan memohon. Amin. Salam anak-anak. Wah, pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jennifer barusan. Anak-anak, tadi diceritakan bahwa Yusuf bertemu dengan keluarganya melalui peristiwa bencana kelaparan. Nah, sudah 1 tahunan ini kita dalam situasi pandemi COVID-19. Gara-gara corona, banyak keluarga yang mempunyai masalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maaf, mungkin ada yang sampai kelaparan ya. Papa, mama, dan adik-adik, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di masa pandemi ini Tuhan tidak membiarkan kita. Tanpa terasa bulan ini, kemarin kita sudah menerima pembagian sembako untuk yang ke-13 kalinya. Ya, program ketahanan pangan di masa pandemi ini sebulan sekali PPA Kalvari menyalurkan sembako sejak bulan Maret 2020 yang lalu. Puji Tuhan ya. Seberapapun nilai sembako yang diberikan, pasti telah menjadi berkat buat keluarga kita. Papa, mama, dan anak-anak, aktivitas sekolah minggu daring kita hari ini, 21 Maret 2021 adalah mengirimkan foto keluarga bersama paket sembako yang diterima dan membuat video ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada sponsor yang telah memberikan sembako dan kepada PPA Kalvari Pontianak yang menyalurkan pemberian sembako ini kepada keluarga selama setahun ini. Untuk anak-anak dari keluarga-keluarga yang bukan dari PPA Kalvari, silahkan membuat video ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada donatur yang telah memberikan sembako dan kepada organisasi atau pribadi yang menyalurkan pemberian sembako tersebut kepada keluarga kalian atau menyampaikan ungkapan syukur pada Tuhan Yesus untuk pemeliharaannya. Segera kirimkan video kalian kepada implementer, tutor, dan mentor PPA Kalvari Pontianak atau kepada bunda-bunda PAUD Kalvari Pontianak atau kepada guru-guru sekolah minggu GBI Kalvari Pontianak. Anak-anak, buat semenarik mungkin ya. Kami tunggu kiriman foto dan videonya paling lambat hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 jam 12 siang. Foto dan video yang paling menarik akan mendapatkan reward. Selamat mengerjakan. Oh ya, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube kita ini. Oke, di-share juga boleh. Anak-anak,
Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengirimkan aktivitas sekolah minggu daring minggu lalu, 14 Maret 2021. Bunda senang sekali melihat foto-foto kalian. Seperti yang Kak Jennifer bilang tadi, akrabnya, mesranya. Tapi jangan hanya di foto aja ya, tapi harus rukun setiap saat. Nah, anak-anak yang mendapatkan reward untuk aktivitas ini, kami pilih satu orang untuk setiap kelasnya ya. Ini dia nama-namanya, yaitu 1. Rivaldo Christian Farel, kelas Samuel. 2. Hana, kelas Paulus. 3. Gabriela Oktavani Pamula, kelas Musa. 4. Latrisa, kelas Lukas. 5. Kevin Marcelino, kelas Salomo. 6. Marvel, kelas Markus. 7. Rahel Pratama, kelas Daud. 8. Vinivo, kelas Petrus. 9. Valentino, kelas Ayub. 10. Stephen Pomin, kelas Yosua. 11. Francisco, kelas Yusuf. 12. Meita dan Meiti, kelas asuhan Sekolah Minggu GBI Kalvari Pontianak. Selamat ya kepada anak-anak yang mendapatkan reward. Dan yang belum dapat, jangan kecewa. Oh ya, aktivitas-aktivitas yang telah adik-adik kirimkan atau anak-anak kirimkan yang layak tayang akan kita tampilkan juga di sekolah minggu daring kita loh. Wah, mantap. Jadi, tetap semangat melakukan aktivitas sekolah minggu daringnya. Dapat hadiah atau tidak, kerjakan saja karena aktivitas tersebut pasti menjadi berkat buat kita. Oke, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Teman-teman, sekolah minggu daringnya sudah akan selesai. Mari kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa yang tak sempurna ini yang telah Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Haleluya, amin. Dan